Kembali di kabar siang, pemirsa, bersama saya Andi Kumala. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta akan menonaktifkan lebih dari 92.000 nomor induk kependudukan milik warga. Penonaktifan NIK ini dilakukan sebagai upaya Dukcapil untuk menertibkan KTP warga Jakarta yang tidak sesuai domisili. Pada tahap pertama, penonaktifan NIK akan dilakukan terhadap warga yang sudah meninggal dunia. Kemudian dilanjutkan dengan penonaktifan NIK warga yang sudah berdomisili di luar DKI Jakarta. Pembaharuan data kependudukan ini akan dilakukan secara berkala dan diharapkan bisa menjadi acuan yang valid bagi Pemprov DKI dalam menyalurkan bantuan sosial. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim penonaktifan KTP sebagai bentuk penertiban administrasi data kependudukan karena banyak ditemukan kasus yang menyalahi aturan tertib administrasi. Berikut cuplikan wawancara TV One dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Nah, soal penonaktifan KTP DKI Jakarta ini urgensinya apa dan siapa saja sih Pak orang-orang yang KTP-nya itu bisa dinonaktifkan? Yang pertama begini. Pemda DKI melalui Dinas Dukcapil itu melakukan pemadanan data. Yang namanya penduduk kan ada yang masuk, ada yang ke Jakarta, ada yang keluar Jakarta. Nah itu disinkronkan terus. Berikutnya adalah penonaktifkan ini adalah untuk penertiban administrasi data kependudukan. Ya. Jadi harus ditertibkan administrasi kependudukan DKI Jakarta. Siapa yang keluar, siapa yang masuk. Nah, sekarang ini kan sudah ada kurang lebih 33.000 data yang memang penduduknya itu sudah pindah di luar Jakarta, tetapi mereka belum melaporkan. Belum melaporkan ke DKI maupun ke kota yang mereka tinggal. Misalnya di Bekasi dia sudah tinggal lama, dia belum melaporkan. Masih alamatnya di DKI Jakarta. Yang berikutnya adalah semua kebijakan Pemda DKI, dalam melakukan kebijakan APBD-nya tentunya kan berbasis kepada data kependudukan. Contoh, bagaimana menentukan KJP siapa yang dapat. Puluhan ribu kartu tanda penduduk warga Jakarta akan dinonaktifkan tahun ini. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansa, pensosialisasian mekanisme penonaktifan tersebutlah yang menjadi syarat utama sebelum penonaktifan dilakukan. Iya, nasibnya ya akhirnya dia nggak punya KTP, statusnya nonaktif, dicabut tidak punya KTP kan gitu. Nah itu kemudian yang bersangkutan ya tidak mendapatkan fasilitas yang ada di DKI Jakarta lagi, Mbak. Artinya fasilitas ini kan ada KJP, ada KJS, dan fasilitas lain yang selama ini mereka terima. Jadi artinya mereka pihak yang dirugikan kalau sampai dicabut dan mereka yang bersangkutan tidak mengurus gitu. Yang kedua bahwa 94.000 itu sendiri selama ini kan informasinya itu hanya pada kanal-kanal saja kan melalui media-media yang sifatnya dari pemerintah. Jadi menurut saya ini edukasinya masih lemah, Mbak. Jadi informasi komunikasinya itu masih lemah sekali sehingga menurut saya banyak publik belum banyak tahu gitu Mbak, terkait dengan ini gitu. Yang ketiga, saya melihat koordinasi antara Pemprov DKI dengan wilayah penyangga dalam Bekasi, Bogor yang penduduknya banyak bekerja di sini termasuk Tangerang dan sebagainya itu masih rendah, Pak, masih minim gitu, sehingga ini yang harus segera dilakukan karena kan kebijakan ini sendiri sebenarnya kan tarik ulur ya awalnya sebelum pemilu sudah dilaksanakan, tapi kemudian karena alasan pemilu pilpres kemudian ditunda baru mau dilaksanakan sekarang ini. Nah ini juga menurut saya perlu ada satu tidak semata-mata sosialisasi, tapi bagaimana kemudian mengefektifkan keberadaan RT RW itu, Mbak, yang selama ini memang punya data dan Dukcapil juga dalam hal ini sebagai pihak pemerintah yang memiliki data terkait dengan
ini apa namanya warganya yang memang bukan warga DKI Jakarta. Pemirsa, Pemprov Jakarta mengajukan penonaktifan 92.000 nomor induk kependudukan NIK warga Jakarta ke Kemendagri. Untuk informasi terbarunya kita akan berbincang dengan Budi Awaludin, Kepala Disdukcapil DKI Jakarta. Ya, selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mbak Kumala. Ya, Pak Budi, bagaimana dengan penonaktifan 92.000 nomor induk kependudukan warga Jakarta ini? Apakah sudah mulai dilakukan atau sudah sampai tahap apa, Pak? Ya, pada saat ini ya kita akan mengajukan sebanyak sekitar hampir 91.000 ya, yaitu untuk mereka yang meninggal itu sekitar 81.119. Dan juga RT yang sudah tidak ada atau RT yang sudah dihapuskan itu sebanyak 11.374. Dan insya Allah minggu ini sudah kita ajukan ke Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk dinonaktifkan. Demikian, Mbak. Apakah sudah ada sosialisasi kepada warga yang nantinya jika NIK-nya dinonaktifkan dan tidak bisa digunakan lagi, Pak? Iya, kita sebenarnya sudah mensosialisasikan ini sejak Maret dan April tahun 2023 kepada masyarakat ya melalui media-media ya medsos kami dan semuanya ya kepada masyarakat, karena apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari amanah undang-undang ya. Di Undang-Undang Kependudukan pasal 15 ayat 2 menyatakan penduduk yang bertempat di domisili yang baru selama 1 tahun harus memindahkan dokumen kependudukannya. Dan juga surat edaran Pak Menteri Dalam Negeri ya pada tahun 2021 kepada seluruh gubernur, wali kota dan bupati yang mengamanahkan hal yang sama. Penduduk yang sudah berdomisili 1 tahun di tempat baru harus memindahkan dokumen kependudukannya sesuai dengan domisilinya. Demikian, Mbak. Namun Pak Budi, apakah warga ada cara yang bisa mereka ketahui jika NIK mereka ini dinonaktifkan atau tidak, Pak? Karena misalnya warga sedang mengurus dokumen atau ingin menggunakan BPJS, kemudian perbankan, tiba-tiba NIK-nya atau KTP-nya tidak aktif, itu seperti apa, Pak? Iya, kita juga sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat bisa mengecek ya apakah NIK-nya itu masuk dalam program penataan dan penertiban dokumen ini melalui web kami di dukcapil.jakarta.go.id ya. Di situ cukup dengan memasukkan NIK-nya dan itu sudah nanti akan ketahuan apakah NIK-nya masuk dalam program penataan dan penertiban dokumen atau tidak. Seperti itu, Mbak. Berarti Pak Budi, jika nama mereka termasuk dalam yang dinonaktifkan, berarti mereka harus mengulang lagi proses perekaman KTP atau seperti apa, Pak? Oh enggak perlu. Jadi ini kan penonaktifan sementara, ya. Jadi di saat mereka nanti dinonaktifkan, ya masyarakat bisa untuk melapor ke kelurahan, ya, ke kelurahan-kelurahan. Di loket-loket kelurahan ada petugas kami, petugas kelurahan juga. Ya nanti setelah itu kita memanggil Pak RT dan Pak RW untuk melakukan verifikasi dan validasi di lapangan. Jika nanti di dalam proses verifikasi ya itu ada 2 rekomendasi. Jika masyarakat tersebut masih berdomisili di tempat tersebut, maka akan dikeluarkan dalam program penataan ini. Namun jika yang bersangkutan sudah tidak lagi berdomisili di tempat tersebut, maka segera dibuatkan SKPWNI sesuai dengan domisilinya. Sampai saat ini dari April 2023 hingga sekarang sudah 113.000 masyarakat yang secara sadar memindahkan dokumen kependudukannya sesuai dengan domisili. Jadi masyarakat juga banyak yang sudah tahu dan merasa sadar, itu ada 113.000 yang sudah memindahkan dokumen kependudukannya. Jadi penonaktifannya adalah sementara dan
tidak permanen untuk dimatikan, karena NIK itu juga akan berlaku seumur hidup. Ya, NIK-nya tetap sama, berpindah kemanapun itu tetap sama. Seperti itu, Mbak. Lalu dengan jumlah 92.000 yang diajukan ini, apakah ini jumlah yang sudah fix atau masih bisa bertambah, Pak Budi? Ya, di dalam kategori penonaktifan saat ini, mereka yang sudah tidak berdomisili di tempatnya itu kan banyak kategori ya Mbak. Ada yang RT tidak ada yang meninggal, ya, ada yang dikenal namun tidak diketahui keberadaannya, yang ada yang sudah pindah keluar DKI Jakarta. Ini adalah tahap pertama ya kami melakukan penonaktifan. Jadi sebanyak 91.000. Nanti selanjutnya kita lakukan tahap kedua dan selanjutnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Budi Awaludin, Kepala Disdukcapil DKI Jakarta. Kami harap juga ini sosialisasinya bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin kepada masyarakat agar masyarakat juga bisa mempersiapkan diri. Terima kasih Pak Budi, selamat siang.